Untuk pertemuan ke-10 yaitu tentang rancangan program untuk masalah bisnis. Jadi nanti di akhir pertemuan ini Anda akan mampu untuk merancang sebuah program di bagaimana konsep programnya yang digunakan untuk permasalahan bisnis. Oke, yang pertama pokok bahasanya ada dua, jadi ada teknik perancangan program berorientasi bisnis, di mana ada sub pokok bahasanya adalah teknik perancangan file database dalam bentuk spesifikasi file. Jadi diharapkan nanti Anda bisa merancang basis data atau record-record yang akan digunakan dalam perancangan sebuah program yang berorientasi ke bisnis. Kemudian yang kedua adalah teknik perancangan programnya sendiri yang dibentuk dalam spesifikasi program. Kemudian yang kedua adalah contoh kasus dan contoh penggunaan teknik perancangan file dan program. Nanti ada contoh kasusnya berupa sistem informasi tentang perpustakaan. Oke. Teknik perancangan program berorientasi bisnis. Jadi berikut ini akan dijelaskan beberapa teknik perancangan program di dalam sebuah pemrograman terstruktur untuk mendukung proses pembangunan dan pengembangan sistem. Yang di dalamnya nanti ada teknik perancangan file, kemudian ada teknik perancangan program. Yang pertama untuk teknik perancangan file atau database, sebenarnya ada dua nanti ya database yang digunakan. Bisa yang bersifat client side dan juga yang bersifat server side. Jadi tinggal dipilih, disesuaikan dengan kebutuhan. Contohnya kalau yang client side itu yang mendukung database yaitu Microsoft Access misalkan, atau Microsoft SQLite yang bisa digunakan di smartphone. Nah itu dalam kategori client side. Artinya dia hanya bisa diakses di komputer standalone. Jadi dia terbatas, tidak bisa diakses di semua tempat. Kemudian yang kedua ada yang server side. Contohnya adalah MySQL. Nah itu contoh perancangan database yang menggunakan sistem server side. Jadi dia MySQL bisa diakses di semua tempat dimanapun selama terhubung ke dalam sebuah jaringan. Oke, adapun mengenai langkah-langkahnya yaitu yang pertama menentukan banyaknya jumlah kebutuhan file yang dibangun dalam sebuah program. Banyaknya file yang dibutuhkan oleh sistem diperoleh dari hasil perancangan database menggunakan normalisasi. Nah, nanti lebih detailnya tentang normalisasi ada di mata kuliah database atau basis data. Jadi ada bentuk normal pertama, bentuk normal kedua, bentuk normal ketiga, sampai bentuk normal keempat. Cuman jarang untuk yang bentuk normal sampai keempat. Pada intinya proses normalisasi yaitu digunakan untuk mengurangi atau meniadakan sebuah record yang redundant. Jadi dia sifatnya untuk menghemat supaya data-data yang ada di database itu tidak redundant atau ada data yang sama ditulis sebanyak 2 kali. Nah dari hasil normalisasi nanti dia akan membentuk sebuah tabel baru atau file-file yang akan dijelaskan di dalam spesifikasi file. Kemudian yang kedua adalah menentukan parameter dari file yang akan dibuat. Parameter yang dimaksud adalah elemen-elemen yang menjelaskan spesifikasi singkat mengenai file. Jadi semua kebutuhan fungsional dari sebuah program, nah itu termasuk sebuah parameter dari file. Jadi nanti apa yang akan dibutuhkan, misalkan menu registrasi, misalkan menu pemesanan, menu pembayaran, nah itu beberapa parameter yang
dibutuhkan dalam sebuah pengembangan program. Oke, sekilas analisa program pengajian. Jadi ini contohnya adalah analisa program pengajian yang minggu kemarin sudah dijadikan tugas. Nah, nanti bisa diperbaiki lagi atau dimodifikasi lagi, disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan fungsionalnya. Jadi di sini program pengajian adalah sebuah aplikasi yang melakukan proses penghitungan gaji pegawai dengan masukan atau input yang diperoleh dari absen pegawai. Jadi nanti ada rekap atau pelaporannya itu 1 kali dalam sebulan. Kemudian dianalisa, inputnya adalah daftar absen harian. Tergantung nanti kalian membuat sistemnya seperti apa. Misalkan masuknya jam 8, pulangnya jam 4 sore misalkan. Nah, kalau di luar jam 4 sore atau setelahnya jam 4 sore maka dianggap lembur. Nah, lemburnya harus ada surat dari atasan, baru nanti bisa dianggap lembur. Nah, itu beberapa contoh kebutuhan nanti yang bisa kalian terapkan atau perbaikan dari program-program yang kemarin. Kemudian ada potongan juga kalau misalkan seorang pegawai mempunyai pinjaman kepada sebuah instansi. Nanti gajinya itu akan memotong sesuai dengan perjanjian dari pegawai itu. Outputnya berupa laporan gaji bulanan dan muncul slip gaji pegawai yang bisa dicetak misalkan atau sementara bisa ditampilkan di layar monitor. Berikutnya ada contoh tabel pegawai. Ini contoh tabel pegawai. Ada nomor menandakan banyaknya field atau banyaknya kolom nanti. Jadi ini merupakan sebuah kolom sendiri, di mana setiap kolom nanti akan menyimpan baris yang mempunyai tipe yang sama. Jadi kalau ini nomor induk pegawai, akronimnya NIP, tipenya teks, panjangnya 6. Kemudian ada keterangan di sini adalah PK, artinya dia primary key. Primary key apa? Itu dia kunci utama nanti yang akan menghubungkan ke tabel-tabel yang lain. Kenapa disebut primary key atau kunci utama? Jadi contohnya ini setiap pegawai dia akan memiliki NIP atau nomor induk pegawai yang beda dengan yang lain. Jadi tidak ada nomor induk pegawai yang sama. Jadi nggak ada. Makanya dia disebut sebagai primary key. Nah, primary key ini nanti yang menghubungkan dengan tabel-tabel yang lain. Misalkan ada tabel absen. Nah, nanti di tabel absen ada nomor induk pegawai juga. Nah, itu nanti yang menghubungkan di sini. Nomor induk pegawai 1, nanti di tabel absen ada nomor induk 1 juga. Absennya jam 8. Datangnya jam 8, pulangnya jam 4. Kalau di tabel absen yang ada cuma nomor induk pegawai saja, nggak ada nama pegawai dan alamat pegawai. Nanti kalau mau mengambil datanya, berarti dia harus direlasikan ke tabel pegawai. Oke, begitu. Kemudian ada parameter filenya, ada nama file yang dibuat untuk menunjukkan nama file yang digunakan. Dituliskan dalam source program. Jadi nanti di programnya ditulis nama filenya apa yang digunakan untuk menyimpan data atau database. Nah, ini mungkin kalau yang sudah melakukan instalasi di filenya ada MySQL. Nanti bisa dicoba menggunakan MySQL.
XAMPP ya. Nanti di dalamnya sudah ada database-nya. Oke, sambil jalan. Iya, Apache-nya di start, dia adalah web server nanti. Kemudian MySQL-nya di start. Supaya kita bisa melakukan manajemen database MySQL lewat web atau berbasis web. Yaitu namanya adalah PHP MyAdmin. Nanti tinggal diketikkan di sini. Localhost PHP MyAdmin. Nah, di sini kalian bisa mencoba nanti tentang perancangan database. Misalkan saya buat file new, kemudian nama database-nya SIM penggajian. Lihat. Nah, ada berapa kolom yang dibutuhkan. Jadi disesuaikan dengan yang di sini yang kalian desain nanti seperti apa. Misalkan ini ada NIP, nama pegawai, alamat pegawai. Saya contohkan, berarti misalkan butuh 4 dulu. Name-nya TBL pegawai. Jadi ini disebut data master karena dia masih dalam bentuk data-data mentah. Ini ada NIP yang tadi, tipenya bisa teks, bisa varchar atau char, cuman ada perbedaannya. Saya ganti yang char, misalkan ada 7 misalkan. Nah, nanti dia bisa sebagai indeksnya diisi dengan primary. Jadi dia sebagai primary key. Artinya dia penghubung ke tabel-tabel yang lain. Kemudian ada nama, ya kan? Varchar, saya isi 30 ya. Kemudian alamat. Alamat varchar misalkan 50. Kalau sudah, saya save. Kita lihat hasilnya. Nah, sudah jadi tabel pegawai. Nah, ini NIP, nama, alamat. Jadi tanda NIP-nya nanti ada simbol kunci di sini. Artinya dia sebagai primary key. Fungsinya digunakan apa? Untuk menghubungkan ke tabel-tabel yang lain. Misalkan ketika dibuat lagi ada NIP, kemudian tipenya char, saya samakan 7. Ini ID dulu. Integer 7, kemudian ini saya buat sebagai auto increment, jadi dia otomatis bertambah. Jadi ketika ada orang absen, nanti otomatis ID-nya tambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Nah, ini kita buat NIP. Dia sebagai foreign key namanya. Jadi kunci tamu dari tabel pegawai. Nah, ini ada jam datang misalkan. Saya isi varchar dulu ya. Kemudian ada jam pulang.
Atau bisa juga pakai date ya. Sini pakai date. Date time. Atau time-nya aja. Nah, terserah disesuaikan dengan desain kalian. Kalau mau date time juga bisa seperti ini. Tabel name misalkan tabel absensi. Nah, misalkan sekarang saya isi tabel pegawainya. Insert, misalkan saya kasih NIP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Namanya Rudi, alamatnya Jakarta Selatan. Oke, saya save. Oke, udah masuk. Kemudian dia absen istilahnya. Cuman yang ada ini otomatis auto increment, nanti dia nambah sendiri. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rudinya tadi dia absen. Misalkan kayak gini aja dulu, nanti ini terserah mau diisi jam berapa. Kemudian jam pulang. Kemudian go. Nah, ketika kita mau mengerti, mau mengetahui bahwa si Rudi ini dia absen jam berapa, jam datang sama jam pulangnya jam berapa. Nah, penghubungnya adalah NIP ini tadi sebagai primary key. Kenapa tidak disatukan di sini? Nah, itu ada yang namanya normalisasi tadi. Jadi kalau jam datangnya dan jam alamatnya ditaruh di sini, maka setiap hari dia akan mencatat NIP nama dan alamat. Nah, itu yang namanya redundansi. Makanya dia harus dilakukan normalisasi. Normalisasi bentuk pertama ya. Di sini tabelnya NIP nama alamat, kemudian di tabel absensi itu adalah ID, ini primary key-nya tabel absensi, kemudian NIP sebagai foreign key-nya, jam datang dan jam pulang. Menghubungkannya gimana? Kita pakai query graduate. Select bintang from tabel absensi, koma, tabel pegawai, where tabel absensi sama dengan tabel absensi titik NIP. Jadi yang menghubungkan itu kolom NIP. Coba saya jalankan. Nah, ini akhirnya muncul. ID, NIP, jam datang, jam pulang, NIP, nama, alamat. Jadi Rudi ini dia jam datangnya jam 5 sore, jam pulangnya jam 5 sore. Jadi dia dihubungkan berdasarkan kolom NIP yang berrelasi. Kenapa ini ada dua? Ya karena ditampilkan pakai bintang yang jadi semuanya. Kalau ingin satu-satu ya berarti ditulis select tabel absensi .nip, koma tabel absensi jam datang, tabel absensi jam pulang, kemudian tabel pegawai. Karena NIP-nya sudah ada di tabel absensi, ini di-bypass, tinggal nama, sama tabel pegawai alamat. Baru dijalankan query-nya. Nah, muncul sini.
Jadi NIP sekian, jam datang, jam pulang, nama, alamat. Oke, itu untuk database-nya nanti seperti ini. Nah, disertakan nanti nama filenya, sama akronim filenya, sama kode filenya nanti disertakan pada rancangan. Kemudian ada tipe file, dia file master, file transaksi, file laporan, file history, file backup, file kerja, dan file library. Kemudian panjang recordnya, nah ini dihitung aja. Jadi setiap field yang ada di sini, dia mempunyai panjang untuk batasan menyimpan value-nya, kemudian dijumlahkan. Berarti dia masuk ke dalam panjang record. Kemudian organisasi file digunakan saat menyimpan data ke dalam bentuk tabel. Nah, berarti dia sebagai indeks sequential yang tadi. Ada primary index, kemudian ada indeks yang berurutan. Auto increment yang ID tadi, dia sebagai indeks yang sequential. Kemudian ada access file, cara mengakses data yang tersimpan pada tabel. Yaitu bisa, contohnya random atau sequential satu persatu. Kemudian ada media file yang digunakan untuk menyimpan file, contohnya ya hard disk, atau yang paling baru sekarang, yang lebih cepat daripada hard disk. Kemudian ada field key, jadi kunci yang dipakai dalam program pada saat program mengakses database. Ini tadi contohnya adalah nomor induk pegawai. Kemudian software yang digunakan untuk membuat tabel, Access 2007, yang ini yang standalone. Kemudian kalau yang server side itu ada SQL Server dari Microsoft, atau yang open source yaitu MySQL. Kemudian teknik perancangan program. Jadi kalau tadi teknik perancangan file dari database-nya, kemudian ada teknik perancangan program untuk masalah bisnisnya. Menentukan banyaknya jumlah kebutuhan program yang akan dibuat. Jadi setiap detail kebutuhan program itu harus ditentukan jumlah yang akan dibuat. Kemudian dari situ nanti akan dibentuk modulnya dalam diagram HIPPO atau dalam hierarki program. Istilahnya ini hierarki program atau HIPPO. Jadi yang tersimpan dalam kotak-kotak. Kemudian menu-menunya apa saja, nah itu yang menjadi menu atau submenu yang lebih dalam lagi. Kemudian menentukan parameter dari program yang akan dibuat. Parameter yang dimaksud adalah elemen-elemen yang menjelaskan spesifikasi singkat mengenai program. Teknik perancangan program yaitu ada nama programnya apa, kemudian singkatannya apa. Jangan lupa dikasih ekstensi. Nah, kalau ekstensinya VBP ini dia dari Visual Basic atau Visual Basic Project. Nah, itu nanti source yang akan menyimpan file-file tentang Microsoft Visual Basic. Kemudian kode program nanti yang akan digambarkan dalam bentuk diagram atau HIPPO. Kemudian ada fungsi program, menjelaskan fungsi atau kegunaan dari program yang dibuat. Ya, misalkan kalau program gaji ya fungsinya untuk menghitung gaji dari karyawan. Kemudian bahasa program yang digunakan, menggunakan apa. Nah, ini ekstensi filenya tadi yang contohnya adalah VBP tadi. Dia berasal dari Visual Basic 6.0. Kemudian jangan lupa untuk membuat program flowchart. Ini yang sudah kalian pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian proses programnya, menjelaskan secara rinci mengenai isi dan proses program termasuk penjelasan dari comment button apabila dijalankan. Bahkan ada tombol hitung. Nah, itu ketika diklik, dia akan menghitung proses apanya. Misalkan menghitung proses lembur. Nah, itu masuk ke proses program. Jadi dijelaskan secara rinci fungsi-fungsi tiap komponen yang ada di dalam. Ada contoh.
program bisnis pada sistem perpustakaan. Jadi ada silakan kalau mau mencoba dirancang. Jadi kalau ada sistem informasi perpustakaan itu tabel-tabel apa yang digunakan untuk menyimpan data-data sehingga proses transaksinya nanti akan berjalan dengan lancar. Nah ini ada kira-kira contohnya ada 7 tabel. Tabel anggota, tabel buku, tabel user, status, tabel peminjaman disendirikan, tabel pengembalian disendirian, terus tabel detail peminjaman. Jadi kalau ini tabel peminjamannya secara sederhana, kalau di detail peminjaman dia lebih kompleks lagi, lebih detail. Artinya nanti field yang ada di sini atau kolomnya yang digunakan untuk menyimpan itu dia lebih panjang karena lebih detail. Spesifikasi file database. Nah, ini spesifikasi tabel anggota. Jadi per tabel dibuat spesifikasi file database-nya. Nama filenya apa, akronim file, fungsi file. Jadi kalau tabel anggota ya digunakan untuk menyimpan data anggota perpustakaan. Kenapa harus diperinci seperti ini? Nah, nanti kadang ada tabel yang kurang dimengerti oleh developer. Makanya itu harus dibuat sebuah keterangan. Tipe filenya adalah file master. Karena kalau anggota, kemudian tabel pegawai, nah itu tadi dia termasuk sebuah file master. Ini yang tadi organisasi filenya secara indeks sekuensial, akses filenya random, media filenya hard disk, panjang recordnya berapa, di total semuanya. Kemudian kunci primary key-nya, nama fieldnya apa, kemudian perangkat lunak yang digunakan, ini apa. Kemudian baru dibentuk dalam sebuah rancangan tabel, seperti yang di atas tadi. Nah, ini sama untuk masing-masing. Nah, kemudian ada pengkodean. Jadi kalau contohnya NIM, nomor induk mahasiswa kalian, nah itu ada pengkodean juga sebenarnya. Silakan dikodekan tergantung dengan kebutuhan. Misalkan ini ada tanggal daftar atau registrasinya terlebih dahulu, kemudian ada nomor urut anggotanya disediakan 3, berarti dia maksimal anggotanya yaitu 3 digit atau 999. Kemudian kode bukunya di formatnya seperti apa, nah itu developer sendiri atau programmer sendiri yang atau ketentuan dari yang klien yang meminta, dia sudah melakukan proses pengkodean. Jadi harus ada pengkodean di sini supaya nanti sifatnya unik. Kemudian baru ada dibentuk diagram info yang tadi. Jadi hierarki program. Di sini ada menu utama, kemudian menu-menu selanjutnya apa, kemudian ada submenu di bawahnya. Jadi ada data file, submenunya data anggota, data buku, data user. Di sini menunya transaksi, submenunya peminjaman dan pengembalian. Pada catatan, login tidak perlu digambarkan di dalam itu. Jadi proses login itu tidak perlu disertakan di sini. Jadi difungsikan, dianalogikan dia sudah masuk melalui menu utama. Baru dirancang spesifikasi program dari info yang tadi. Jadi untuk spesifikasi program menu utama seperti apa, komplit sampai pencetakan laporan. Contohnya di sini spesifikasi program transaksi peminjaman. Nama programnya peminjaman, akronimnya apa, singkatannya, fungsinya digunakan untuk apa, melakukan peminjaman buku pasti, bahasa programnya Visual Basic, untuk tampilannya disertakan di lampiran. Proses programnya ini yang detail tadi, setiap komponen yang ada di program atau form itu dijelaskan secara terperinci. Jadi misalkan klik tambah, untuk meminjam buku dan nomor peminjaman muncul otomatis. Isikan data anggota dan data buku yang dipinjam. Jika peminjaman melebihi batas jumlah pinjaman, maka muncul pesan peminjaman lebih dari 2 buku. Ini kalau kita
membuat aturan bahwa 1 kali peminjaman itu maksimal 2 buku. Kemudian baru dibuat flowchart menu utama misalkan di sini. Jadi start inputnya dia disuruh input 1, 2, 3, 4 atau 5. Jadi kalau apakah dia pilih 1 data file, kalau iya berarti dia dicek lagi apakah masuk sebagai anggota. Kalau iya baru dia masuk ke sub menu anggota. Kalau data filenya tidak, apakah dia transaksi? Jika ya, apakah transaksi pinjaman? Kalau sub menu peminjaman. Kalau tidak, apakah dia sub menu pengembalian? Kalau iya, berarti muncul sub menu pengembalian. Begitu seterusnya lengkap. Ini ada korektor penghubung untuk antar halaman. Kalau tidak cukup membuat flowchart seperti ini, berarti dia ini akan melanjutkan ke yang ada di sini. Sama-sama A dan di sini sama-sama B. Sampai pilihannya dia adalah keluar, baru dia N. Oke, mungkin itu silakan nanti dikerjakan untuk soal-soal latihannya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.